Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai dari halaman Romawi 14. Belajar agama adalah ibadah yang paling afdal. Kita masih berada di ranah muqaddimah. Dan muqaddimah dari buku ini saya lebih banyak fokuskan tentang motivasi dan adab dalam belajar agama. Belajar agama adalah amal yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, dan ini berdasarkan penjelasan ulama 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan di kesempatan kali ini saya mengutipkan perkataan 2 imam. Yang pertama adalah Imam Ahmad dan yang kedua Imam Asy-Syafi'i. Kita akan baca terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Poin pertama, para ulama menegaskan bahwa belajar ilmu agama merupakan amalan yang paling afdal. Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatuhu. Qila fa ayyu syai'in tashihun niyyah? Qala yanwi yatawadha'u wa yanfi anhul jahla. Belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal atau utama bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya bagaimana niat yang benar dalam belajar. Jawab Imam Ahmad, diniatkan dalam rangka tawadhu di hadapan ilmu dan menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Al-Furu' Ibnu Muflih, jilid 2 halaman 339. Baik. Kata Imam Ahmad, belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal dengan syarat niatnya benar, niatnya lurus. Dan beliau ditanya bagaimana cara meluruskan niat. Kata beliau ada 2. Bentuk meluruskan niat ketika belajar ada 2. Yang pertama adalah tawadhu di hadapan ilmu. Dan bentuk tawadhu di hadapan ilmu adalah siap untuk menerima kebenaran dari hasil belajar apapun konsekuensinya. Karena tawadhu adalah menerima hasil belajar meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan kebiasaan dia sebelumnya. Wa yanfi anhul jahla. Dan niat yang kedua adalah dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan. Kita dilahirkan dalam posisi sudah memiliki ilmu? Tidak. Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Kita semuanya ketika lahir berada dalam posisi 0. Tidak mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu segalanya. Lalu tahap demi tahap kita belajar, sehingga belajar adalah upaya untuk menghilangkan ketidaktahuan. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Artinya ketika belajar diiringi dengan niat agar saya menjadi tahu sesuatu dan semoga nanti bisa didakwahkan ke orang lain. Semoga bisa didakwahkan ke orang lain. Selanjutnya Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah.
belajar ilmu agama itu lebih afdol atau utama dibandingkan sholat sunnah. Al-Madkhal ila Sunan Al-Baihaqi nomor 474. Demikian pula perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Belajar ilmu agama lebih afdal daripada salat sunnah. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i karena beliau memiliki pendapat yang lain bahwa amal yang paling afdal menurut beliau adalah salat. Namun dalam riwayat yang lain beliau mengatakan amal yang paling afdal adalah belajar ilmu agama. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat bahwa belajar ilmu agama adalah ibadah yang paling afdal nilainya. Selanjutnya, Poin kedua, maksud kalimat belajar ilmu agama menjadi amal yang paling afdal adalah lebih afdal setelah amal yang wajib. Karena amal yang paling afdal adalah amal yang wajib. Imam Asy-Syafi'i mengatakan laisa ba'da da'il fara'idi syai'un afdalu min talabil ilmi. Qila lahu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah azza wa jal. Tidak ada amal yang lebih afdal setelah melaksanakan hal yang wajib dibandingkan belajar ilmu agama. Ada orang yang bertanya, termaksud jihad fi sabilillah? Jawab Imam Asy-Syafi'i, termasuk jihad fi sabilillah. Al-Madkhal ila Sunan Al-Baihaqi nomor 474. Masya Allah. Baik. Yang dimaksud bahwasanya belajar ilmu agama lebih afdal daripada adalah afdal amal yang paling afdal adalah setelah amal wajib. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal apa? Wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga mana yang lebih afdal, salat isya atau tarawih? Salat isya. Mana yang lebih afdal, qiyamul lail atau salat subuh? Salat subuh. Maka amal yang wajib tidak boleh kalah dengan amal yang sunnah. Dan setelah kita menunaikan yang wajib, amal yang paling afdal berikutnya adalah belajar ilmu agama. Ini apabila kita berbicara untuk belajar ilmu agama kaitannya dengan ilmu sunnah. Adapun ilmu wajib seperti ilmu tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana berakidah yang benar, maka ini paling afdol. Sebab seorang hamba tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban tanpa ilmu yang wajib. Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah termasuk lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah? Kata beliau, walal jihad fi sabilillah. Bahkan termasuk lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah. Karena itu Allah kasih pengecualian. Kalau seluruh kaum muslimin berangkat jihad, harus ada beberapa orang yang tinggal, tidak boleh ikut berangkat. Harus ada beberapa orang yang tinggal, tidak boleh ikut berangkat. Ngapain ini yang tidak boleh ikut berangkat ini? Dalam rangka belajar. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Kalau ada sekelompok orang melakukan mobilisasi massa, berangkat jihad semuanya, maka harus ada sekelompok orang, ta'ifah, yang dia tidak ikut berangkat. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka tekun belajar agama. Sehingga ada sebagian orang yang dikecualikan oleh Allah boleh enggak ikut jihad dalam rangka untuk belajar agama. Itu menunjukkan bahwasanya belajar agama
bagian dari tugas yang harus selalu ada di tengah umat. Belajar ilmu agama bagian dari tugas yang harus ada di tengah umat. Kalau kita pakai standarnya As-Suyuti, lebih ketat lagi jamaah. Kalau menurut As-Suyuti, dalam setiap wilayah di masyarakat harus ada satu orang yang hafal Quran. Teng kerajaan pun enten dereng. Sampun. Pun enten dereng Pak. RT pinten Pak? RT sekawan pun enten? Sampun nggih? Sampun. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Dalwanto nggih. Masya Allah. Hafal juz 30. Bukan 30 juz. Jadi kalau menurut standar As-Suyuti, dalam satu wilayah harus ada satu orang yang hafid Quran. Kalau ndak, sak kampung dosa kabeh. Sehingga harus diwujudkan. Durungono ning kene, ya berarti harus ditunjuk satu orang. Kamu silahkan mondok yang serius hafal Quran. Agar menggugurkan kewajiban satu kampung ini. Itu terkait masalah menjaga Al-Quran. Dalam ilmu agama, syariat juga memberikan batasan bahwa belajar ilmu agama sampai mengetahui bagian-bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu tugas masyarakat. Sehingga kalau nggak ada, maka masyarakat harus mewujudkannya. Mengkader. Sehingga ini dijadikan sebagai tugas bersama, bukan cuma tugas individu. Walhamdulillah. Baik, insya Allah kalau di kerajaan sudah memenuhi ya. Sampun ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ada beberapa yang sudah menghafalkan Quran ya. Baik, dan kita berharap nanti kuota seperti ini dipenuhi. Butuhnya berapa atau di sini untuk seorang hafid Quran? Minimal 3. Masjid Al-Hidayah, musola tengah, sama musola utara. Ngatan nggih, Pak? Sehingga imamnya nanti hafid Quran. Siap insya Allah, Pak? Insya Allah ya. Baik, selanjutnya kita akan membaca keterangan bahwa ilmu agama ibarat air hujan. Ilmu agama ibarat air hujan. Nabi SAW pernah membuat permisalan yang sangat bagus tentang ilmu. Mari kita simak hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan fakana minha nakiyatun qabilatil ma'a wa anbatatil ka'ala wal وأنبلت الكلأ والعصب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku ibarat hujan deras yang turun di muka bumi. Di sana ada tanah yang baik yang mampu menyerap air sehingga ia bisa menumbuhkan rerumputan yang banyak. Ada juga tanah yang tidak menyerap air tetapi bisa menampungnya. Allah berikan manfaat manusia dengannya. Mereka minum, mereka memberi minum ternak dan mengairi tanaman. Air hujan ini juga mengenai tanah yang lain, yaitu gundukan bebatuan, tetapi tidak bisa menampung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang belajar agama Allah. Dia mendapatkan manfaat dari wahyu yang Allah berikan kepadaku. Dia belajar dan mengajar, serta perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk ilmu atau tidak punya perhatian terhadap ilmu dan tidak menerima petunjuk yang aku bawa. Hadis riwayat Bukhari nomor 79. Masya Allah. Baik.
Perumpamaan ilmu itu ibarat apa? Sedangkan hati manusia seperti tanah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ilmu ibarat air, sedangkan hati manusia ibarat tanah. Kemudian beliau menjelaskan aneka jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana kondisi manusia juga ada aneka jenis hati. Ada hati yang baik, yang subur, dan ada hati yang keras kepala, dan ada hati yang kasar. Tergantung jenisnya masing-masing. Maka bersyukurlah ketika Allah berikan kita hati yang subur. Seperti apa gambaran hati yang subur? Nabi SAW memberikan 3 perumpamaan jenis hati manusia. Yang pertama ada hati yang subur, yang disebut oleh Nabi SAW dengan tanah yang naqiyah. Tanah yang naqiyah niku nggih kados dene sawah kerajaan. Nggih, Pak. Bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan aneka tanaman. Ditanduri napa mawon saged tukul kecuali satu mbako. Leres. Mbako saged tukul mboten ngene. Saged. Nah, kena banyu mati nanti. Kurma nggih mboten saged ya, Pak. Kurma bisa, tapi nggak tahu nanti berbuah atau tidak ya. Ada tanah yang dia sangat subur. Ketika kena hujan bisa terserap tanah itu. Air itu bisa terserap. Kemudian tanah itu menumbuhkan aneka tanaman. Ini jenis hati yang pertama. Yang kedua ada tanah seperti embung tambak boyo. Seperti embung, Pak. Seperti danau. Yang dia nggak bisa menyerap air. Kalaupun menyerap hanya sampai pada tingkat tertentu. Tanah lumpur itu menyerap tapi cuman pendek serapnya. Lalu setelah itu dia bisa menampung air yang berada di atasnya. Yang ketiga, gundukan bebatuan. Yang disebut oleh Nabi SAW dengan ki'an. Tanah ki'an itu gundukan bebatuan. Ketika ada hujan turun, ya mong turun ngalir. Tidak ada yang tertahan dan tidak terserap ke dalam. Seperti ini kondisi manusia ketika menerima ilmu. Pada waktu para khatib berkhutbah, maka dari sekian ratus jamaah yang hadir dalam masjid itu ada 3 jenis manusia ini. Ada yang dia menyerap ilmu dari khatib, sehingga saat dia mendengarkan khutbah, ilmu itu masuk ke dalam hatinya dan diamalkan dalam perbuatan dia sehari-hari. Ada yang ketika dia mendengar dari khatib, dihafal. Lalu ketika sampai rumah, diceritakan ke istrinya, diceritakan ke tetangganya, ke teman-temannya yang lain. Meskipun dia sendiri belum tentu bisa mengamalkan isi khutbah itu. Tapi dia hafal. Ada yang ketiga ranggupris, khutbah ditinggal, turu. Rambung khutbah, tanya, niki masjid aliran nopo to, Pak? Lah kenapa? Kok ora ono khutbah? Sampean turu. Dan ada yang enggak ngobres sama sekali. Bisa jadi dia dengar tapi ada kebencian dalam hatinya. Sehingga ilmu itu ditolak. Ilmu itu ditolak. Maka yang semacam ini, meskipun dia mengikuti Jumatan selama berpuluh-puluh tahun, selamanya dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia terima. Sekarang coba kita lihat penjelasan di bawahnya. Demikianlah perumpamaan yang diberikan Nabi SAW. Bisa kita buat beberapa kesimpulan berikut ini. Pertama, ilmu agama adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Kedua, wahyu itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat manusia pada saat mereka sangat membutuhkannya. Sebagaimana layaknya hujan yang turun di muka bumi pada saat semua penduduk bumi membutuhkannya. Masya Allah. Catatan nomor 2 ini penting ya. Nabi SAW membuat perumpamaan, ilmu dan petunjuk yang aku bawa seperti hujan. Dan hujan ini datang dalam posisi tanah yang sangat butuh air.
Hujan ini datang dalam posisi tanah yang sangat butuh air. Sebagaimana Nabi SAW datang dalam posisi manusia sangat butuh hidayah dan penjelasan ilmu. Karena semua manusia ketika itu dalam kegelapan. Gak ngerti syariat. Kalaupun ada di antara mereka yang paham hanya sedikit saja di kalangan ahli kitab. Dominan mereka tenggelam dalam budaya kesyirikan dan aneka pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Begitu hidayah itu datang, dia datang dalam posisi sangat dibutuhkan. Sebab sebuah ilmu itu dalam posisi sangat dibutuhkan, maka akan didengarkan lebih maksimal. Tapi kalau enggak seberapa dibutuhkan, mungkin jamaah akan komentar, wis tahu. Ya. Pembahasan tentang fikih Ramadan, bulan balen ini fikih Ramadan toh Pak. Itu perasaan sebagian jamaah. Kenapa? Dia merasa tidak butuh dengan itu sebab sudah terlalu sering dia dengar. Tapi kalau baru pertama kali, wah itu dirungokno bener. Kecuali yang ngantuk. Mungkin dia nggak maksimal. Karena itu Rasulullah SAW datang dalam posisi apa? Ilmu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya. Ketiga, ilmu itu ibarat air hujan, sedangkan hati kita ibarat tanah. Tanah membutuhkan air hujan agar menjadi subur. Demikian pula hati kita membutuhkan ilmu agar hati tersebut sehat. Dengan hujan, bumi bisa menjadi hidup. Dengan ilmu agama, hati manusia menjadi hidup. Masya Allah ya. Dengan hujan, bumi bisa menjadi hidup. Dengan ilmu agama, hati manusia menjadi hidup. Makanya malaikat yang membawa syariat, yang membawa wahyu disebut dengan sebutan apa? Malaikat yang membawa wahyu namanya siapa Pak? Jibril. Nama lain dari Jibril sinten Pak? Ar-Ruh. Disebut dengan Ar-Ruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ruh di situ maksudnya adalah Jibril. Kenapa disebut sebagai ruh? Karena beliau datang dengan membawa ruh bagi hati manusia. Sebab orang yang dia buta dengan agama itu seperti orang yang hatine mati. Gak kenal mana yang benar, gak kenal mana yang salah. Urip sakarepe dhewe kados dene wong mati. Hatinya mati sehingga tidak mendapatkan pengaruh sama sekali. Selanjutnya. Keempat, ketika tanah tidak pernah mendapatkan air hujan, ia akan menjadi tanah yang gersang dan tidak bisa dimanfaatkan. Demikian pula hati manusia, ketika tidak pernah diajak untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis, ia akan menjadi hati yang gersang yang bisa jadi justru membahayakan pemiliknya. Masya Allah ya. Hati kita itu penuh dengan kotoran Pak. Kotoran apa? Penyakit-penyakit hati. Sebutkan penyakit hati Pak. Liver, kanker hati. Apa saja penyakit hati? Ada penyakit hasad, sombong, iri, dengki, tamak terhadap dunia. Terus mana? Dan aneka penyakit hati turunannya. Masya Allah. Dan itu semuanya kadang-kadang tiba-tiba muncul aja dalam diri kita. Aku ya ora gawe-gawe kok ngerti-ngerti rasa seneng karo tonggone. Ora gawe-gawe kok ngerti-ngerti duwe kepengenan kaya ngene. Manusia seperti itu. Sebab kadang penyakit itu muncul tiba-tiba. Sehingga kadang awalnya normal saja. Begitu nyawang tonggone tuku kulkas anyar dadi loro hati. Sebab yang namanya harta itu ketika dipikir terus ya marakno loro hati. Tonggone duwe sandal anyar loro hati. Sandale dhewe ilang loro hati. Ada orang yang seperti itu. Baik. Karena itu kalau ini tidak kita obati dengan mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka selamanya itu akan bertahan. Karena itulah orang yang tidak pernah belajar agama, hatinya susah untuk disembuhkan sebab dia tidak mendapatkan nutrisi dari Al-Quran.
Selanjutnya, Kelima, dengan hati yang sehat, seorang hamba akan bisa merasakan kelezatan iman, kelezatan ibadah, dan kelezatan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana manusia yang sehat bisa merasakan makanan enak sesuai rasanya. Masya Allah ya. Kita bisa merasakan makanan enak kalau apa Pak? Sehat. Kuncinya apa? Sehat. Untu loro siji pripun Pak? Loro kabeh, gitu. Padahal kita punya gigi berapa Pak? Orang dewasa punya gigi berapa? 32. Sing loro mung siji Pak. Masih punya 31 gigi. Dikasih tong sing radoyan. Loro untu siji. Pak, Bapak masih punya 31 gigi yang lain. Tapi loro siji ya Mas. Subhanallah. Itulah cara Allah mencabut nikmat dari diri kita. Duit-duit, dunyone kathah, iso nggo tuku panganan lezat dan aneka jenis makanan, hanya dengan satu nikmat dicabut, hilang semuanya. Maka dalam masalah kenikmatan fisik, kita itu sangat terbatas. Kenikmatan fisik kita itu sangat terbatas. Sehingga bukan dia nggak punya harta, dia punya harta. Fasilitas itu ada di hadapannya. Duit duwe, dunyo kata, makanan ada, tapi hanya dengan satu kenikmatan dicabut, hilang semuanya. Namun ada kenikmatan yang lebih abadi, yaitu kenikmatan batin. Kenikmatan batin ini, meskipun orangnya sakit, tetap bisa merasakannya. Ada orang yang sakit, tapi ketika mendengarkan murotal, ketika berbaring dalam posisi dia sakit, rasanya adem, nyes. Ada orang yang mungkin secara fisik dia sakit, tapi ketika hadir di majelis ilmu, rasanya adem, ayem, merem. Tinggal turun. Karena dia merasakan kedamaian, dia merasakan ketenangan. Itulah kenikmatan batin. Dan kenikmatan batin ini tidak ada bandingannya. Makanya sampai ada seorang ulama yang beliau itu secara materi miskin. Karena banyak di masjid, banyak beribadah. Namun Masya Allah, beliau ini orang yang sangat tenang batinnya. Sampai beliau pernah mengatakan begini. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuh. Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka itu tahu kenikmatan yang ada dalam hatiku, tentu akan direbut dengan menggunakan pasukan. Tapi karena gak ngerti ya, gak ngerebut Pak. Orang rebutan apa Pak sekarang Pak? Rebutan kekuasaan ya. Rebutan apa lagi? Rebutan dunyo. Rebutan apa lagi? Rebutan pengaruh. Karena dia merasa itu nikmat. Dia merasa itu nikmat. Tapi ketika orang kuasa, tapi tiap hari sakit hati, nikmat nggak sebenarnya? Nggak nikmat. Jadi kepala mana misalnya? Kepala A. Tapi bendino ngomong padu, tok di sini. Nikmatnya di mana sih sakit hati? Tiap hari cuman kalau ndak dikritik, ya nesu, digerenengi, padu. Mana nikmatnya? Tiap hari sakit hati dia. Tapi orang yang hatinya tenang, serantuwe ora apa-apa. Sementing ora rame karo tonggo, ora rame karo konco, uripe nyaman, ketemu sopo aja, ketemu siapapun dia nyaman, santai. Itu lebih tenang hidupnya. Makanya kalau orang itu tahu betapa nikmatnya ketenangan batin disebabkan karena dekat dengan agama, niscaya mereka akan rebutan untuk mendapatkannya. Tapi karena orang ngerti ya, mereka tidak merebut kenikmatan itu. Selanjutnya. Keenam, sebaliknya ketika hati sakit, seorang hamba tidak akan bisa merasakan kelezatan iman, ibadah, dan ketaatan kepada Rabb-Nya sebagaimana manusia yang sakit. Baginya makanan lezat sekalipun akan merasa pahit.
Masya Allah. Betul ya Pak? Betul ya? Jadi kalau kita sakit, dikai apapun rasanya apa? Pahit. Kenapa? Sakit. Kasih soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit gitu. Semuanya terasa pahit. Hati kita kalau sakit, dikasih Al-Quran dan Sunnah, nolak, berontak. Dijak terawih, baru dapat 2 rakaat, wis grundel imamnya kesuwen. Karena kita sedang sakit. Makanya salah satu di antara cara untuk mengetahui indikator ya, untuk mengetahui hati kita sehat ataukah tidak, coba dipaksa ngelakoni ibadah. Dipaksa untuk mendengarkan tausiah. Nek betah, berarti insya Allah sehat. Sampai kajian bubar itu durung tangi-tangi dia. Merem, saking betahnya dia. Masya Allah. Selanjutnya, nomor 7. Ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 2 permisalan untuk hati yang mau menerima ilmu. Pertama, ibarat tanah yang bisa menyerap air hujan, lalu menumbuhkan tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Perumpamaan tersebut ibarat orang yang berilmu. Dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Dia belajar ilmu dengan menerima hujan, mengambil manfaat dari ilmu itu dengan menyerap air hujan, dan memberi manfaat bagi orang lain dengan menumbuhkan aneka tanaman yang dibutuhkan penduduk bumi. Masya Allah ya. Yang ini ada 2 ya. Satu apa tadi? Jadi Nabi SAW membuat perumpamaan orang yang menerima ilmu itu dengan 2 bentuk permisalan. Yang satu apa? Tanah yang bisa menyerap air. Tanah yang bisa menyerap air lalu menumbuhkan aneka tanaman. Itu seperti orang yang belajar lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Dia belajar artinya dia menerima air hujan. Kemudian tanah itu terserap, berarti dia mengambil manfaat dari air itu. Lalu menumbuhkan tanaman sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Seperti ibarat dia mengajarkan kepada masyarakat. Inilah manusia yang paling dibutuhkan di muka bumi. Kalau jenengan punya teman seperti ini, dijogo baik-baik. Insya Allah ini ibarat tanah yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya. 2. Ibarat tanah yang tidak bisa menyerap air, tetapi bisa menampungnya. Perumpamaan tersebut untuk orang yang belajar dan mengumpulkan ilmu, hanya saja dia belum mengamalkan secara maksimal atau tidak memahami semua ilmu yang dia miliki. Namun, dia aktif mengajar dan menyampaikan ilmu pada masyarakat. Dengan belajar, ia ibarat tanah yang menampung hujan. Akan tetapi ia hanya menyerap sebagian kecil, kendati demikian ia ibarat tanah yang memberikan air ke orang lain dengan cara mengajarkan ilmu agama yang diketahuinya pada orang lain. Masya Allah ya. Ini seperti tanah yang tadi bisa menampung seperti embung, kemudian waduk dan seterusnya. Baik, ada enggak rambutan yang tumbuh di tengah embung? Enggak ada ya? Atau wet napa Pak sing tukul di tengah danau? Lumut ya? Ada. Enceng gondok. Kecuali enceng gondok itu di permukaan Pak ya. Akarnya tidak sampai ke bawah. Baik. Jadi ini 2 permisalan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya. Kedua, jenis manusia ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sama-sama mendapatkan manfaat ilmu, meskipun dengan 2 cara yang berbeda. Masya Allah ya. Jenengan ngapalo Quran, ngapalo, sampai hafal 2-3 juz. Tapi gak ngerti. Yang saya hafalkan ini maksudnya apa? Tafsirnya bagaimana? Kita itu gak ngerti. Nah itu ibarat kita dikesenai hujan, ditampung. Setelah ditampung, terus kita ajarkan ke orang lain. Akhirnya ada anaknya yang setoran. Siapa lagi yang setoran? Ingin belajar Al-Quran, kita bisa mengajarkan. Itu contoh orang yang kedua. Banyak menghafal, lalu dia ajarkan ke orang lain, tapi dia sendiri nggak ngerti, nggak paham dengan apa yang dihafal.
Contohnya para hafid Quran itu seperti ini, yang dia tidak ngerti isi Al-Quran. Paham insyaallah? Baik. Selanjutnya. Kedelapan, ada jenis tanah ketiga, yaitu tanah bebatuan yang tidak bisa menerima hujan. Dia tidak bisa menyerap airnya dan tidak bisa menampungnya. A. Ada yang bentuknya tanah datar bebatuan. Sewaktu tanah tersebut terkena air hujan, air itu hanya mengalir, sehingga tidak memberi manfaat bagi tanah tersebut sama sekali. Sebagaimana kondisi sebagian muslim yang sama sekali tidak mau mengenal agamanya. Dia mendengar tetapi tidak peduli dengan isinya, sehingga dia tidak mengamalkannya maupun mengajarkannya. Nabi SAW menyebutnya seperti orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu. Ini banyak sekali ya. Sehingga ketika mendengarkan khutbah, dia nunduk terus, merem. Tidak mau mengangkat kepalanya kepada ilmu. Apa maksudnya demikian? Bukan ya. Namun maksudnya adalah orang yang enggak gubris dengan agama. Dia mendengar, tapi enggak gubris. Dia menyaksikan, tapi enggak gubris. Berarti memang orang ini enggak gubris dengan hidayah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang bentuknya gundukan bebatuan. Air hujan yang turun tampak tertolak sehingga air tersebut lari mengalir dengan cepat. Ini ibarat keadaan orang kafir yang menolak kebenaran, padahal keterangan tentang kebenaran itu telah masuk ke telinganya. Nabi SAW menyebutnya seperti orang yang tidak mendapatkan hidayah yang beliau bawa. Fathul sama Bari. sekali ya. Ini ada di Fathul Bari. Sama sekali dia enggak dapat hidayah. Dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras. Karena hati yang keras itu, kata Allah dalam Al-Quran, bisa lebih keras dibandingkan batu. Tsumma qasat qulubuhum wa huwa ashaddu tsumma qasat qulubuhum. Terus gimana ayatnya di surat Al-Baqarah Pak? Jadi dan dia lebih keras dibandingkan batu, au ashaddu qaswah, atau bahkan lebih keras lagi. Ayatnya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah mendapatkan hidayah tapi kalian tolak. Fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kerasnya seperti batu atau lebih atos timbangannya watu. Karena batu itu ketika ditetesi air terus dia bisa cekung. Batu itu ketika ditetesi air terus bisa jadi dia pecah. Pernah lihat Pak, ada tanaman yang tumbuh di tengah batu? Ada ya? Tanaman itu bisa memecah batu. Berarti batu bisa pecah dengan akar. Hati manusia ada yang sama sekali nggak bisa pecah, baik dengan air maupun dengan tanaman. Maka disebut oleh Allah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian menjadi keras dan dia menjadi batu atau yang lebih keras dibandingkan batu. Waliyadzubillah. Baik. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ilmu? Ini saya bahas karena ada sebagian orang yang golek ilmu tapi salah cara. Kula nggih ngakoni Pak, nek kula niki wong bodoh. Nah, terus pripun? Nggih kula pengen pinter. Apa yang jenengan lakukan? Nek ono panganan bekas kiai nggih kula pangan, Pak. Kopine bekas kiai niku nek pas disiramno tak tadai, Pak. Wah, ini salah tempat ini. Cara belajar bukan seperti itu. Coba kita baca bagaimana cara mendapatkan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Pertama, tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan berilmu. Kita semua keluar dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak tahu apapun. Allah Ta'ala berfirman,
Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Lalu setahap demi setahap kita belajar untuk mengenal semua hal yang ada di sekitar kita. Baik. Dan kondisi semacam ini dialami oleh siapa? Semua manusia. Imam Syafi'i ketika lahir apakah sudah mencuri stat? Hafal Fatihah? Belum. Imam Bukhari ketika lahir apakah sudah hafal 10 hadis Nabi SAW? Belum. Kok ono caci lek pinter kaya ngene ya? Apa dhisik pas lahir wis hafal juz amma? Ora ono kayak gitu, Pak. Tidak ada manusia yang lahir dalam kondisi membawa ilmu. Sehingga kita dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Bukhari, dengan para ulama di masa silam, mulainya itu sama, Pak. Sama-sama dari nol. Cuman kenapa mereka bisa jadi ulama? Kita wis umur sakmene kok ya sepodo kayak yang dhisik gitu. Kok pancet ae enggak berubah-berubah. Kenapa mereka bisa jadi ulama sementara kita belum? Jangankan ulama ya. Jadi jongosnya ulama saja mungkin kita belum sampai pada tingkatan itu. Ada apa dengan kita? Maka kadang bagian ini ya kita itu merenungkan. Imam Bukhari itu bisa punya hafalan kayak gitu. Imam Nawawi juga sama. Dan para ulama yang lain juga sama ya. Padahal mereka itu ketika dilahirkan ya podo dengan kita semua ini. Lahir dalam kondisi apa, Pak? Tidak punya ilmu apapun. Tapi mereka bisa melesat jauh dengan cepat. Sementara kita gremet-gremet kayak bekecot, Pak ya. Sedikit. Ya, alhamdulillah kalau masih mau mendekat. Ada yang enggak ngupres sama sekali. Selanjutnya. Kedua, kata kunci untuk mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Di dalam hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar. Hadis riwayat atau berani di dalam Mu'jam Al-Awsat. Tidak ada manusia yang dapat ilmu melalui wahyu selain para nabi dan rasul. Sementara selain mereka, untuk bisa mendapatkan ilmu harus melalui proses belajar. Ini catat baik-baik ya. Kalau mau dapat ilmu harus sinau, belajar. Bukan nunggu wangsit. Sampean nek pengen pinter ning di aku biasanya turun ning kuburan. No. Pengen pinter kok turun ning kuburan. Gak nyambung ya. Selanjutnya. Ketiga, cara belajar itu terukur. Artinya, belajar itu harus melalui proses, bukan dadakan atau langsung pintar. Minum sisa minuman kiai agar ketularan pintar adalah perkataan menyimpang yang wajib dihindari karena tidak ada cara belajar dengan minum atau makan sisa kiai. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhiyya bi'idnih ma yasha innahu aliyyun hakim." Tidak ada seorang manusia pun yang diajak bicara oleh Allah kecuali melalui wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya sesuai kehendaknya. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Baik, sangat jelas sekali ya. Tidak ada proses belajar, tidak ada orang yang dadakan pinter. Semuanya melalui proses. Nah, di sini yang saya sebutkan salah satu contohnya adalah minum sisa minuman kiai. Ada pertanyaan, Pak, kalau kita melihat ada kiai minum lalu sisa itu apa yang harus kita lakukan? Saya kasih jawaban, sampaikan kepada Pak Kiai, sunnah Nabi dihabiskan. Nah, iya kan? Sunnah Nabi SAW ini apa? Dihabiskan. Monggo dihabiskan. Jadi bukan ditenteni, ditunggu. Waduh. Kok nek rantek tak ombe. Ya. Nah, kecuali kalau beliau sudah nggak sanggup untuk menghabiskan, wah wis blendingan. Makanya kalau disuguhi jangan banyak-banyak.
biar nanti tidak menyisakan. Selanjutnya, Keempat, ada sebagian orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Selama orang tersebut bukan nabi, dia tidak bisa menjadi dalil. Nabi SAW bersabda, "Laqad kana fima qablakum minal umami muhaddathun, fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umaru." Sungguh ada orang di antara umat sebelum kalian yang mendapat ilham. Jika ada di antara umatku yang mendapat ilham, orang itu adalah Umar. Hadis riwayat Bukhari nomor 3689. Zakaria Al-Ansari, seorang ulama Syafi'iyah, menjelaskan makna ilham. Al-ilhamu ilqa'u makna fil qalbi yatma'innu lahu sadru yakhussullahu bihi ba'du asfiyaihi wa laysa bihujjatin min ghairi ma'sumin. Ilham adalah lintasan hati yang membuat jiwa menjadi yakin. Allah memberikannya secara khusus kepada sebagian walinya. Namun hal tersebut bukan hujah atau argumentasi karena dia berasal dari orang yang tidak maksum. Al-Hudud Al-Anikah halaman 68. baik. Jadi yang dimaksud manusia yang bukan maksum itu siapa? Bukan nabi. Bukan nabi. Ilham betul bisa saja dimiliki oleh seseorang, tapi itu tidak bisa jadi dalil karena bukan nabi. Dan ilham itu sifatnya untuk pribadi. Contoh ilham itu seperti ini ya. Misalnya Arab bangun masjid, terus gojak-gajik, ragu dia. Maju mundur. Jadi enggak ya, jadi enggak ya. Lalu kemudian dia diilhami oleh Allah. Ayo semangat. Ilham itu membuat dia semakin semangat. Sehingga membuat dia semakin yakin, akhirnya dia lanjutkan rencana itu. Itu contoh ilham. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seperti yang pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu Al-Quran belum dibukukan, maka ada banyak orang yang meninggal dunia di antara para hufadzul Quran. Dan itu membuat keresahan Amirul Mukminin, membuat keresahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu belum jadi khalifah. Beliau mendapatkan ilham. Keresahan itu kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar awalnya ketika dapat usul itu enggak setuju. Saya enggak mau. Dilobi terus sama Umar hatta syarhallahu sadrahu, sampai Allah melapangkan hatinya Abu Bakar sehingga bersedia untuk mengikuti saran dan masukan dari Umar. Karena memang Umar ini di antara sahabat yang mulham, yang beliau mendapatkan ilham. Demikian pula yang terjadi pada Utsman. Usulan untuk menyatukan Quran datang dari Hudzaifah ibnul Yaman. Yang awalnya beliau ragu, kemudian diyakinkan oleh sahabat yang lain, termasuk konsultasi dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya muncul tekad itu, kemudian Al-Quran dijadikan sebagai mushaf Utsmani, disatukan bahasanya. Itu contoh ilham, tapi dia bukan dalil dalam arti yang mengharuskan orang lain untuk melakukan tindakan yang sama. Selanjutnya, Tidak semua lintasan batin manusia merupakan ilham dari Allah Ta'ala. Terkadang lintasan itu semata berasal dari perasaan dan terkadang dari bisikan syaitan. Oleh sebab itu, semuanya harus ditimbang dengan standar aturan syariat. walhamdulillah. Insya Allah paham ya. Baik, ada orang yang dia itu bermimpi. Dalam mimpinya dia, jadi ceritanya begini. Seorang muslim tapi jarang ngaji. Lalu dia berharap dapat hidayah. Terus dia mimpi. Dalam mimpinya itu melihat sosok yang pakai jubah, kemudian pakai ada rambutnya kelihatan, nggak pakai tutup kepala. Selesai mimpi dia bingung. Ini takwilnya seperti apa? Lalu pengen cari orang yang bisa mentakwil. Musibahnya dia datang ke pastor.
cerita, saya mimpi ini. Langsung sama pastor, itu Yesus. Masuk Nasrani. Kenapa dia nggak datang ke ulama gitu ya? Nanti kan dipahami. Oh itu bisa jadi adalah ulama masa silam yang mengajak kamu untuk masuk Islam. Nanti jadi dia jadi semakin kuat di Islam. Ditakdirkan orang ini konsultasi ke pendeta. Ya ditakwilkan itu Yesus masuk Nasrani. Ada juga orang yang wallahualam ini mimpi atau apa? Seusai saya tawaf lalu saya berdoa, tiba-tiba saya melihat ada Yesus di atas Ka'bah. Melebu Nasrani. Karena semua ini setan berperan di sana. Setan berperan di sana. Sehingga tidak semua bayangan batin, lintasan batin itu datang dari ilham dari Allah Ta'ala. Kadang itu juga bagian dari godaan setan. Walhamdulillah dalam agama kita mimpi bukan dalil. Karena mimpi kalau jadi dalil bisa sangat berbahaya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kami berikan kesempatan bagi jamaah yang menyimak secara online. Nomor berapa ini? Sama seperti biasa. Bisa menyampaikan itu line telepon atau WA? Baik, yang ingin bertanya melalui line telepon bisa di 0812244334 atau yang ingin bertanya langsung bisa di jamaah masjid, bisa persilakan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau tidak ada nanti Ustadz yang bertanya. Baik, yang mau bertanya silakan raise hand. Atau jamaah putri Baik, ada yang ingin bertanya? Pak Tukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kami akan bertanya masalah saya sudah mendengar ulama dan para kiai segala sesuatu di muka bumi ini adalah kehendak Allah, takdir Allah atau qadarullah. Nah, saya tanyakan, kita belajar begini, kita mempelajari sebagaimana manusia belajar melalui proses. Kemudian hal ini apa termasuk suatu takdirullah? Kemudian nanti apakah ini bisa merubah takdir Allah? Artinya, bagaimana? Kita akan belajar melalui proses, ya. Apakah ini merupakan salah takdir Allah atau takdir Allah? Kemudian proses itu, ini apakah bisa kita belajar, baik itu wawasan maupun pengamalan. Nah, ini apa bisa merubah takdir Allah tadi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belajar sehingga membuat kita jadi tahu sesuatu yang awalnya tidak tahu, atau membuat kita jadi berubah yang awalnya menyimpang kemudian jadi senang neng masjid. Apakah ini sama dengan mengubah takdir Allah? Sama sebagaimana orang yang sakit lalu dia berobat. Kemudian Allah kasih apa? Kesembuhan. Apakah ini mengubah takdir Allah? Jawabannya tidak mengubah takdir Allah. Karena takdir Allah itu tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu terjadi sampai kiamat. Sehingga tidak ada takdir Allah yang berubah. Cuman dalam anggapan manusia kelihatannya itu berubah. Dari yang awalnya sakit, kemudian berobat, lalu dia sembuh. Kelihatannya berubah. Padahal aslinya tidak mengalami perubahan dari takdir. Karena Allah takdirkan nanti kamu kondisinya A. Lalu melalui proses B. Setelah itu kamu berubah jadi C. Itu semuanya tercatat dalam takdir. Nah, mengingat kita tidak tahu takdir, maka yang bisa kita lakukan adalah silahkan lakukan yang terbaik dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita.
Saya anggap ini terbaik, maka saya melangkah ke sana sampai akhirnya saya mendapatkan tujuan yang saya harapkan. Sebagaimana wong kere nyambut gawe dadi sugih. Kenapa dia bekerja? Karena dia menganggap itu cara yang terbaik untuk mendapatkan kekayaan. Sehingga dia lakukan itu secara bertahap. Dia lakukan itu secara bertahap. Paham ya? Wallahu a'lam. Baik. Baik, Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan lewat dalam telepon. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kalau kita ada kajian atau ada Caranya begini. Caranya begini. Antum nah, gini. cuman apa setelah itu ada istilah kita kayak setelah itu mati atau gitu atau ganti baju semua itu kalau baju juga masih boleh buat sholat gitu. Nah, Jadi, barakallahu yang fiik. ulang lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ulang pertanyaannya ya. Kalau kita selesai mengiringi jenazah ke kuburan, kemudian kita pulang, apakah disunnahkan untuk mandi atau lepas-lepas baju, ganti baju yang baru? Jawabannya, bagi orang yang memandikan jenazah, dianjurkan untuk mandi besar, keramas. Selesai mandikan, nanti dia pulang, lalu keramas. Masalah ganti baju dan tidak ganti baju, ya kembali kepada apakah di situ ada najis ataukah ada kotoran atau tidak. Kalau ada najis dan ada kotoran, silahkan ganti baju. Tapi kalau nggak ada, pada asalnya tetap boleh untuk dipakai. Tapi yang dianjurkan adalah mandi besar. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena itu kalau memandikan jenazahnya tengah malam, kemudian selesai memandikan kita pulang. Arep keramas kok sawangannya. Nanti mungkin kademen. Maka bisa jadi dia nggak berani untuk keramas. Maka mungkin bisa ditunda besok pagi. Ataupun kalaupun tidak berdosa sebab ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Dan mandi ini bukan syarat sah sholat. Kamu habis memandikan jenazah, mau sholat subuh, mandi dulu, tidak ada kayak gitu. Ini bukan syarat sah sholat. Karena itu sahkah sholat seseorang meskipun dia tidak mandi selesai memandikan jenazah? Jawabannya sah. Karena ini bukan syarat sholat. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengangkat jenazah dianjurkan untuk wudhu. Orang yang mengangkat jenazah dianjurkan untuk wudhu. Sehingga yang nyentuh-nyentuh jenazah itu dianjurkan untuk wudhu. Yang memandikan dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Yang ngangkat jenazah dianjurkan untuk wudhu. Selesai ngangkat jenazah. Jadi pulang keluar dari kuburan langsung wudhu. Sementara untuk pengiring yang lain yang dia datang tapi tidak menyentuh jenazah sama sekali, maka tidak ada anjuran baik mandi maupun wudhu, apalagi ganti baju. Tapi kalau urusan ini saya khawatir nanti ketempelan virus, nah, terus ganti baju itu urusan pribadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Waalaikumsalam bertanya, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah tips yang paling ampuh untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Memang tidak ada tips khusus bagi atau bagi seseorang yang bisa menumbuhkan itu. Sehingga ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain selain dengan mendekat kepada Al-Quran dan hadis. Sebab perubahan yang terjadi pada sahabat itu melalui apa?
sahabat itu berubah jadi orang yang luar biasa, padahal awalnya mereka orang yang di zaman jahiliyah. Perubahan itu melalui apa? Melalui wahyu. Nabi SAW dapat wahyu lalu beliau sampaikan kepada mereka. Kemudian ketika hidayah itu sampai nyambung dalam hatinya, tumbuhlah rasa takut dalam diri mereka. Tumbuh rasa takut pada diri mereka. Terutama pendidikan seputar masalah akhirat. Sehingga sering Anda membaca tentang ancaman-ancaman neraka. Lalu di sana ada apa saja, bagaimana ngerinya suasana di neraka. Itu akan membuat kita semakin takut kepada Allah. Terutama untuk dosa-dosa yang kita kerjakan. Jenengan punya dosa apa? Saya pernah praktek riba. Baca ancaman tentang riba. Kamu pernah punya dosa apa? Saya banyak mendolimi orang. Baca itu hadis tentang mendolimi orang. Sehingga dia akan muncul rasa takut. Wah, kalau seperti ini hukumannya, saya nggak berani. Sebab orang itu ketika tidak ada yang ditakuti, ngomong sakarepe dhewe, nglakoni perbuatan sakarepe dhewe, randhe isin. Kenapa? Tidak ada yang ditakuti. Kira ono sing diwedeni kae. Kane kaya ngono wonge. Gitu Pak ya. Tapi kalau masih ada yang ditakuti, jadinya gimana? Terarah. Makanya orang ketika dia tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada akhirat, yang terjadi biasanya adalah membuat dia ini semakin gak karuan ketika dia melakukan aktivitas. Sakarepe dhewe. Padahal hidup ini ada aturan. Maka baca beberapa ayat atau hadis Nabi SAW tentang neraka. Tentang ancaman-ancaman di akhirat. Agar membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya langsung silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mohon tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. tadi ada perumpamaan, ada apa seolah mendapatkan ilmu itu ada yang seperti tanah cuma menampung tapi atau menyerap cuma sedikit. Itu jadi seolah-olah itu udah jadi takdir atau kodrat. Terus bagaimana supaya kita tuh mudah mendapatkan hidayah, bisa merubah gitu. Kadang memang banyak terjadi hal semacam itu dalam kehidupan nyata. Jadi orang mudah menyampaikan pada orang lain, tapi untuk mengamalkan itu susah, atau kita malah susah untuk mengamalkan atau tidak bisa mengamalkan. Itu bagaimana supaya mudah mendapatkan hidayah sehingga bisa merubah hal tersebut. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi ada dua orang yang dipuji oleh Nabi SAW karena ilmu. Yang intinya kedua orang ini punya titik kesamaan. Apa itu? Gelem ngrungokno. Mau untuk mendengar, menghargai ilmu. Sehingga ketika ada ilmu dia dengarkan dengan baik. Dia perhatikan dengan baik, dititeni dengan baik. Gelem ngrungokno. Nah, orang yang gelem ngrungokno itu ada dua. Yang pertama, setelah dia mendengarkan, lalu dia berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Sampai jadi akhlak dia. Jadi perbuatan yang dia lakukan. Dan dilihat orang, Masya Allah. Yang kalau mengenai berarti kandani tentang wajibnya sholat, saiki sholat. Padahal biasanya ragat teratau gelem sholat. Nah, ada perubahan. Yang kedua, mendengarkan, kemudian dia tampung, tapi bisa jadi dia nggak paham isinya. Dia nggak paham isinya. Ada nggak Pak kayak gitu? Banyak sekali. Contohnya, anak-anak yang hafid Quran, anak SD, SMP, dia tuh hafal isi Quran, hafal dia. Bahkan kadang ditanya suratnya ada di mana, ayat berapa, dia hafal. Tapi dia nggak ngerti isinya. Seperti orang yang nampung saja. Sudah? Setelah dia tampung,
Ada orang yang mengambil dari orang ini, yaitu dengan cara belajar membaca Quran. Ini aku harap sinau karo awakmu. Saya mau membaca Quran, tolong dititeni ya. Mana yang benar, mana yang salah. Maka orang ini bisa ngoreksi dia membaca Quran, bisa menerima setoran hafalan. Hafalanmu keliru, sing bener kayak ini, bisa dia. Itu contoh orang yang hanya bisa menampung. Dan dulu ada ulama yang hafal hadis tapi nggak ngerti maknanya. Hafal hadis dia, tapi isinya nggak ngerti. Sehingga setelah hafal hadis dia sampaikan ke orang lain, tapi makna detailnya dia nggak ngerti. Ada di masa silam. Makanya Ibnu Qayyim dalam salah satu penjelasannya beliau menyebutkan ada tipe ulama yang dia itu seperti manusia jenis pertama, menyerap air lalu menumbuhkan tanaman. Ada yang hanya menampung dalam jumlah banyak lalu dia sampaikan ke masyarakat. Nabi SAW pernah menyampaikan ini dalam hadis beliau, rubba hamilil fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin wa laysa bifaqih. Ada orang yang bawa ilmu kemudian dia sampaikan kepada orang yang lebih paham tentang itu. Contoh kasus, Pak. Ini contoh kasus. Ulama A mendapatkan hadis dari ulama B. Ulama A mendapatkan hadis dari ulama B. Lalu suatu ketika ada seseorang yang tanya kepada ulama B. Wahai B, seperti ini hukumnya bagaimana? B nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kemudian diarahkan, coba kamu tanya ke A. Akhirnya bareng-bareng tanya ke A. Dijawab sama A. Jawabannya seperti ini. Kemudian ulama B ini tanya, loh dalilnya apa? Kok kamu bisa jawab seperti ini? Dalilnya adalah hadis yang kamu sampaikan ke saya. Hadis yang kamu sampaikan ke saya. Masya Allah. Jadi B ditanya, nggak bisa jawab. A ditanya, bisa jawab. Pakai hadisnya B. Padahal A ngerti hadis itu dari B. Itu contoh ya. Ada orang yang menampung, tapi dia bisa jadi nggak paham isinya. Paham di sini, Pak? Nah, itu yang dimaksud orang yang dia menghafalkan, mau mendengar, mau dia hafal, lalu dia sampaikan ke orang lain apa adanya. Dan itu tetap dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti dia orang yang ahli maksiat, gak melakukan kewajiban, bukan. Dia tetap orang yang melakukan kewajiban, orang yang taat, tapi ilmu yang dia tampung bisa jadi tidak dia pahami semuanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Karena waktunya terbatas, Baik. mungkin kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.